Salah satu laga yang akan jadi sorotan di musim ini tentu adalah laga pekan ke-11 antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Bagaimana tak disorot, pasalnya di laga ini untuk pertama kalinya dua kelompok supporter di kedua kesebelasan kemungkinan akan bertemu setelah 2 tahun lamanya. Lalu ada polemik dan intrik apa sih jelang laga ini? Inilah edisi khusus bedah laga sebelum Persib kontra Persija Jakarta. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentu saja semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Nah, pekan ke-11 itu kan masih lama nih, khususnya bagi Persib yang tanggal 2 Oktober. Tapi, meskipun begitu laga ini udah disorot loh. Tentu yang paling disorot adalah racikan dari kedua pelatih internasional di kedua kesebelasan, yakni Luis Mia di kubu Persib dan Thomas Doll di kubu Persija Jakarta. Persib sebagai tuan rumah tentu lebih disorot di laga ini. Pasalnya di laga ini ajang pembuktian seberapa kuat dan baguskah racikan Luis Mia yang disebut sangat kaya akan taktik. Katanya sih masih ada yang belum percaya nih kalau Luis Mia ini pelatih yang kaya taktik. Mau bukti? Nih kita kasih ulasannya. Luis Mia datang ke Persib di tengah-tengah kompetisi dengan diberi pemain sisa alias pemain yang bukan pilihannya. Dan tentu saja Luis Mia nggak tahu kan identitas, posisi, dan kemampuan masing-masing pemain Persib kan. Di laga debutnya, Luis Mia masih meraba-raba dan coba memperhatikan kualitas para pemain. Dan ditemukanlah penyakit-penyakit Persib. Nah, dengan temuan-temuannya ini dilakukanlah beberapa eksperimen oleh Luis Mia. Yang pertama adalah memasang Reky Rahayu yang notabene adalah kiper keempat jadi kiper utama. Alasannya adalah Reky Rahayu belum pernah ditampilkan atau jarang sekali ditampilkan. Tentu motivasi Reky Rahayu untuk jadi kiper utama jadi alasan Luis Mia mengapa memasang Reky Rahayu. Yang kedua adalah merubah beberapa posisi pemain, mulai dari Daisuke Sato yang diplot sebagai bek tengah, Hen dan Dalnando yang diplot sebagai wingback, Beckham Putra yang diplot sebagai sayap kiri, dan lain-lain. Dan ini terus berubah-ubah di setiap pertandingan. Yang ketiga adalah posisi Rahmat Irianto. Di Persib posisi Rahmat Irianto sejak datangnya Luis Mia adalah pemain blur alias pemain tak jelas alias multi posisi. Di line up, Irianto memang dipasang sebagai bek tengah, tapi dalam pertandingan ini bisa berubah jadi gelandang, sayap kiri, bek kanan, bahkan sampai menyerang. Tentu ini butuh kejelian dari pelatih nih. Dia harus tahu pemain ini memang memiliki kapabilitas untuk jalankan strategi ini, dan Irianto kami anggap sukses jalankan strategi ini. Kuat, cepat, dan responsif. Yang keempat adalah posisi depan. Sebenarnya Persib cuma punya atau mainkan satu striker yang di DDS, tapi dalam pertandingan Ciro yang notabene seorang winger justru bisa berada di depan DDS, bisa di belakang DDS juga. Begitupun dengan pemain lain seperti Ricky Kambuaya dan Beckham Putra yang tiba-tiba bisa berada di depan DDS atau di belakang DDS atau mungkin jadi winger. Jadi ketika menyerang tak melulu mengandalkan striker, karena Luis Mia ini tipe pelatih yang tak mematok harus striker saja yang mencetak gol. Siapapun boleh mencetak gol. Nah, itu tadi sebagian dari beberapa taktik baru yang dijalankan Luis Mia. Tapi apakah ini cukup? Menghadapi Persija ini tentu belum cukup. Pasalnya masih ada dan banyak yang harus dibenahi oleh Luis Mia, terutama sektor belakang dan masalah stamina. Di lini belakang meskipun terlihat kuat, namun sering terjadi blunder dan miskomunikasi.
Sementara stamina ini yang masih payah, terutama di babak kedua. Para pemain Persib staminanya selalu drop di babak kedua. Tentu kelemahan-kelemahan inilah yang bisa dimanfaatkan oleh tim Persija nanti. Jadi sebelum Persib menghadapi Persija, benahi dulu dua masalah ini. Lalu bagaimana kondisi sang lawan yakni Persija Jakarta? Sejak ditangani pelatih asal Jerman Thomas Doll, Persija memang jadi tim yang berbeda, baik dari taktik dan gaya bermain. Terbukti dari 10 pekan ini, Persija baru merasakan 1 kali kekalahan, yakni saat menghadapi Bali United di pekan perdana. Selebihnya Persija belum lagi rasakan kekalahan di 9 pertandingan terakhir. Tentu ini sebuah rekor yang impresif untuk tim yang baru dilatih oleh pelatih baru. Ya meskipun di laga terakhir kontra Madura United terjadi kontroversi yang seharusnya tim Persija kalah di laga ini. Kontroversi itu adalah wasit tak mengesahkan gol Lulinha di menit-menit terakhir di babak kedua ya, dan malah meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Namun terlepas dari itu semua, gaya melatih Thomas Doll memang perlu dicermati dan diteliti. Gaya melatih ala Jerman yang terkenal cepat dan tak mengandalkan dari satu sisi menjadi ciri khas Thomas Doll. Satu hal yang menonjol dari permainan Persija di bawah Thomas Doll adalah stamina pemain Persija Jakarta lebih bagus dan para pemain lebih Spartan dalam bertanding. Kesamaan Thomas Doll dengan Luis Mia adalah sama-sama menyukai 3 bek tengah. Bahkan Thomas Doll sering pakai 4 bek tengah dengan 1 bek ini jadi libero seperti yang diperankan oleh Maman Abdurrahman. Namun bedanya, jika di Persib tak ada pemain yang paling menonjol atau dominan. Sementara di Persija Jakarta tentu saja kemampuan Hanno Behrenslah yang paling diandalkan. Terbukti hampir 40% gol Persija berawal dari Hanno Behrens, baik itu umpan, pergerakan maupun gol Hanno Behrens itu sendiri. Jadi jika Behrens bisa dimatikan, maka Persija akan kesulitan seperti yang dilakukan oleh Madura United di laga terakhir. Namun demikian, kami sendiri mengakui jika Thomas Doll ini adalah pelatih yang jenius dan memiliki segudang taktik yang jitu yang bisa diterapkan di timnya. Jadi laga ini pantas dan layak untuk dinantikan. Tapi terlepas dari adu taktik dua pelatih hebat di dua kesebelasan dengan taktik-taktik hebatnya, laga ini sendiri masih mengambang nih, terutama soal tempat penyelenggaraan. Pasalnya laga ini kabarnya belum pasti akan digelar di GBLA. Pihak Persib sendiri inginnya laga ini dihadiri oleh supporter Persija atau Jackmania seperti yang disampaikan oleh bos Persib Teddy Cahyono. Tapi kabarnya pihak kepolisian belum menurunkan izin baik itu tempat pertandingan maupun kehadiran penonton. Ada beberapa faktor yang menurut pihak kepolisian ragu menggelar laga ini di GBLA atau ragu untuk mengizinkan Jackmania ke GBLA. Di antaranya adalah posisi GBLA yang berada di tengah persawahan yang memiliki banyak ruang-ruang kosong yang memungkinkan terjadinya bentrokan karena sulit diawasi oleh pihak keamanan. Yang kedua adalah jarak. Berbeda kala Bobotoh away ke Malang, di mana jarak antara Bandung dan Malang cukup jauh yang membuat Bobotoh yang hadir ke Malang pun bisa dihitung dan dipantau oleh pihak keamanan. Sementara jarak antara Bandung dan Jakarta itu cukup dekat. Jadi pihak keamanan sulit memantau berapa banyak Jackmania yang akan ke Bandung. Nah mungkin itu saja dulu ya yang bisa kami bahas jelang laga klasik syarat gengsi di pekan ke-11 antara Persib Bandung kontra Persija Jakarta. Ingat, setinggi apapun dan seberat apapun rivalitas dan polemik di kedua kesebelasan, olahraga adalah ajang silaturahmi dan ajang menunjukkan kemampuan, bukan ajang tawuran atau jotos-jotosan. Rivalitas tentu hanyalah 90 menit, selebihnya kita tetap saudara. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan di video ini. Video ini hanya hiburan semata.